Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Aula Rumana, dosen pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Kali ini akan menjelaskan tentang penelusuran artikel ilmiah. Pertama yang akan saya jelaskan, dalam penelitian, yang pertama kita harus mencari tempat untuk mempublikasikan hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut itu harus sesuai dengan format atau gaya selingkung dari masing-masing tempat publikasi. Jadi, oleh karena itu saya ingin mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana cara melakukan penelusuran artikel ilmiah pada jurnal-jurnal tersebut. Nah, yang pertama adalah ini adalah jurnalnya Aptirmik atau Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia. Jadi jurnalnya sudah terakreditasi, kita langsung masuk ke websitenya, ketik jmiki.aptirmik.or.id. Nah, kita copy, kemudian kita buka di website. Nah, ini dia, jmiki.aptirmik.or.id/index.php/jmiki. Nah, di sini bagaimana cara untuk mencari artikel? Nah, di sini kita bisa klik publication. Nah, di publication ini ada terkini dan ada arsip. Terkini itu jika teman-teman ingin melihat file yang diupload oleh Jmiki yang terbaru. Tapi jika arsip, maka teman-teman tinggal klik arsip, akan muncul, nah ini dia, ini jika kita klik yang current atau terkini, maka hanya muncul edisi yang terbaru. Nah, bagaimana cara kita mendownload? Teman-teman silahkan cari judul yang sesuai dengan judul KTI atau artikel yang dicari. Misalnya teman-teman judulnya adalah analisis ketidaklengkapan pengisian lembar inform konsen pasien bedah di rumah sakit bla bla bla. Nah, silahkan klik PDF. Kemudian akan muncul artikelnya. Kemudian klik unduh file. Nah, di sini teman-teman akan diminta ditaruh di folder yang sesuai dengan komputer teman-teman. Nah, di sini misalnya saya taruh di mata kuliah Medlit, kemudian saya buat folder Medlit. Nah, jangan lupa di sini ada nama filenya 246-112221pb. Ini tidak perlu kalian rubah nama filenya, tapi cukup langsung di save. Ya, nanti file yang sudah di save ini akan kita save ke dalam Mendeley untuk membuat daftar sitasi yang otomatis. Nah, kalau misalnya teman-teman cari artikel dalam arsip atau bisa lihat edisi-edisi sebelumnya, itu bisa dilihat di sini dari edisi 2020, 19, 18, 17. Misalnya saya cari edisi 2017, tinggal diklik. Kemudian kita cari artikel yang sesuai dengan permintaan kita. Nah, kemudian misalnya ini implementasi pengisian formulir inform consent. Nah, kita klik PDF. Kemudian akan muncul artikelnya. Sambil menunggu kita klik unduh file. Nah, seperti tadi kita save filenya, tidak perlu di rename filenya. Nah, oke. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah tadi Jmiki, sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah INOHIM, Indonesian of Health Information Management Journal. Nah, ini merupakan jurnal milik Esa Unggul, jurnal rekam medis dan informasi kesehatan miliknya Esa Unggul. Nah, kita tinggal buka inohim.esaunggul.ac.id. Nah, ini dia. Nah, di sini kalau teman-teman pengen lihat yang terkini atau current, tinggal klik current. Kemudian akan muncul list judul-judul yang sesuai dengan permintaan kita, tinggal dicari misalnya analisis ketidaklengkapan pengisian formulir rekam medis. Tinggal kita klik PDF-nya. Akan muncul sama seperti tadi, kemudian download this PDF file. Nah, ini dia muncul artikelnya. Nah, kemudian kita save. Begitupun kalau teman-teman klik di arsip, maka akan muncul seluruh artikel. Misalnya 2018, nanti akan muncul semua
artikel yang kita minta. Nah, bagaimana jika kita mau search, mau cari? Nah, misalnya saya judul penelitiannya adalah ketepatan coding. Kita tinggal klik, kemudian kita klik search, nah maka akan muncul seluruh artikel yang mengandung kata ketepatan codingnya. Kita tinggal klik. Nah, kemudian tadi yang mana artikelnya tinjauan ketepatan, kemudian klik PDF, kemudian download this file PDF, kemudian kita save gitu. Nah, kemudian apalagi yang ketiga adalah JPPK atau Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan. Nah, langsung kita masuk ke dalam website yang ketiga yaitu JPPK. ijournal2.litbang.kemkes.go.id. Nah, di sini teman-teman bisa melihat current issue atau yang terkini di sini, atau teman-teman lihat arsip. Nah, jika yang current issue, artikelnya dilihat di bawah. Misalnya kita mau mengambil yang ini, kita tinggal klik PDF, akan muncul artikelnya, kemudian kita klik download. Nah, setelah itu kita save ke dalam folder. Nah, oke. Bagaimana jika kita mau search, misalnya search by name, misalnya mencari nama seorang peneliti, gitu. Kita tinggal search. Nanti akan muncul list-list mengandung nama peneliti tersebut atau tema tersebut, tinggal diklik seperti ini, kemudian kita klik PDF-nya. Ini klik PDF, kemudian kita klik download. Biarkan artikelnya tidak perlu di rename, langsung save. Begitu. Nah, selanjutnya website yang keempat yaitu jurnalfkmui.ac.id. Nah, kita coba buka. Nah, di sini kita membuka jurnal fkm.ui.ac.id itu terdiri dari banyak jurnal. Ada jurnal Kesmas, ada jurnal Ekonomi Kesehatan, Journal of Indonesian Health Policy and Administration, ada jurnal administrasi rumah sakit dan lain-lain. Nah, mungkin yang lebih tepat untuk kita orang rekamnya di situ adalah jurnal administrasi rumah sakit atau jurnal RC. Nah, kita tinggal klik go to site. Setelah go to site, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya adalah berita kedokteran masyarakat. Jadi ini adalah publikasi milik Universitas Gadjah Mada. Kita klik journal.ugm.ac.id seperti tampilan berikut ini. Nah, di sini teman-teman tinggal klik current. Kemudian nanti akan muncul artikel yang terbaru. Kemudian atau jika kita klik arsip, maka akan muncul artikel pada edisi sebelumnya. Misalnya kita mau edisi pada tahun 2019, kita tinggal klik, maka akan muncul edisi pada tahun 2019. Edisi volume nomor 35 nomor 10. Kita tinggal klik PDF, maka akan muncul artikel sama seperti jurnal-jurnal lainnya. Kita tinggal klik download this PDF file, kemudian kita save. Demikian. Jika menggunakan search juga bisa teman-teman gunakan. Kemudian selanjutnya adalah selain
BKM, yaitu Jurnal UGM, Jurnal Kesehatan Vokasional. Jadi ini jurnal milik Sekolah Vokasional Universitas Gadjah Mada. Kita bisa klik jurnal.ugm. Nah, ini dia .ac.id /Jekesvo. Di sini kita tinggal klik arsip atau current atau search. Kita klik misalnya edisi 2019 bulan Agustus volume 4 nomor 5, maka akan muncul seluruh edisinya. Nah, berikut ini. Maka kita tinggal pilih, misalnya kita mau ambil survei asupan asam folat, misalnya kita tinggal klik PDF. Nah, kemudian download this PDF file. Nah, kemudian kita save. Nah, tadi merupakan penjelasan dari bagaimana cara mendownload artikel dari masing-masing jurnal. Jadi kita tidak perlu lagi mengambil tulisan dari WordPress, Blogspot, Wikipedia. Nah, saya sudah ajarkan bagaimana cara mengambil artikel dari jurnal-jurnal yang terpercaya. Nah, ini dia. Kemudian ada format penulisan atau gaya selingkung. Format penulisan di sini mengikuti pedoman masing-masing jurnal. Jadi ada di setiap websitenya di mana. Nah, di sini kita bisa cek di author guideline yang ini. Di Jekesvo ada author guideline. Di sini teman-teman tinggal baca pedomannya seperti apa. Juga disiapkan template-nya, Microsoft Doc-nya. Begitupun pada jurnal-jurnal yang lain sudah ada petunjuk penulisannya dan template artikelnya. Jadi teman-teman jika ingin membuat artikel setelah selesai membuat KTI, teman-teman bisa membuat penulisan sesuai dengan gaya atau format masing-masing jurnal. Nah, setelah saya ajarkan bagaimana cara mengambil artikel dari rumah masing-masing jurnal, sekarang saya membuat satu rumah yang di dalamnya terdiri dari banyak jurnal. Jadi di sini rumah yang pertama adalah scholar.google.co.id. Jadi ini milik Google. Kalau kita buka, ini scholar.google.co.id. Tinggal kita ketik sesuai dengan tema yang kita minta, maka akan keluar semua artikel. Misalnya saya ingin membuat judul kelengkapan rekam medis. Nah, maka semua artikel akan keluar. Ini dari neliti.com, dari aptermik.com, dari neliti.com, dari Undip, dari USU, dari Semantik Scholar, dari USU, dari Undip, dari Aptermik, dari Undip. Nah, di sini menunjukkan bahwa dengan satu pintu kita bisa membuka banyak artikel. Misalnya saya klik yang ini. Nah, nanti akan masuk ke jurnal seperti yang tadi. Ya, jadi kita tinggal klik full text, kemudian seperti tadi unduh file PDF ini, kemudian kita save. Begitu. Jadi dengan Google Scholar ini kita bisa mencari artikel tergantung dengan judul penelitian kita. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah garuda.ristek.brin.co.id. Nah, ini miliknya pemerintah. Coba kita buka Garuda. Nah, ini dia. Jadi kita tinggal buka misalnya ketepatan coding. Nah, ini akan keluar semua nih. Ini analisis ketepatan coding yang dihasilkan kode di RSUD Ungaran dari jurnal riset kesehatan. Kita tinggal klik. Nah, kemudian kita cari artikelnya. Nah, di sini kita bisa download original. Nah, ini dia artikelnya, langsung bisa kita save. Oke, kemudian yang ketiga adalah setelah Google Scholar dan Garuda, ada DOAJ, Directory of Open Access Journal. Jadi ini adalah jurnal yang gratis, ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris. Nah, coba kita klik DOAJ.org. Nah, di sini kita tinggal cari. Misalnya saya mau mencari rekam medis. Nah,
Di sini tinggal kita search, maka akan keluar semua artikel yang mengandung kata-kata rekam medis. Di sini ada bahasa Indonesia, ada juga yang bahasa Inggris. Misalnya saya mau ambil yang ini dari jurnal Kemas, kita tinggal klik full text, maka akan terinstall, akan terdownload. Nah, di sini langsung dilinkkan ke jurnal Kemas. Kita cek. Nah, di sini kita cari PDF-nya ada di full text PDF. Akan muncul artikelnya seperti ini. Kemudian kita download this PDF file. Nah, kita download. Oke, kita save. Kemudian setelah DOAJ ada isjd.pdii.lipi. Ini punyanya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, kita tinggal klik isjd.lipi.go.id. Nah, di sini kita tinggal cari artikelnya pada kolom search. Misalnya saya mau mencari rekam medis, saya cari di sini. Oke, maka akan keluar seluruh artikel yang mengandung kata-kata rekam medis. Kemudian klik PDF. Nah, ini akan muncul artikel, kita download PDF, kemudian klik save. Selanjutnya, setelah kita bisa membuka artikel, nah kita bisa mencari dengan satu kata kunci. Kita bisa mencari di bermacam-macam tempat seperti di Google Scholar, kemudian di portal Garuda, kemudian di DOAJ. Nah, kemudian ini minggu depan saya akan jelaskan tentang pengelolaan referensi menggunakan Mendeley. Jadi file yang tadi kita download itu jangan dibuang, harus kita save karena akan dipakai untuk praktikum Mendeley di pertemuan depan. Nah, untuk pengecekan tata bahasa kita bisa menggunakan grammarly.com. Jadi teman-teman jika mentranslate bahasa ke dalam bahasa Inggris, jika masih ada yang salah kita bisa perbaikinya dengan grammarly.com. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara mengecek plagiarisme. Jadi kita ingin tahu berapa persen persamaan artikel kita dengan orang lain bisa menggunakan plexscan.com/plagiarism check. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.